Baik semuanya, di sini saya Aditya Ivan dari Tip FTP Unut dengan NIM 19105211061 akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok dan juga dilanjutkan dengan uji lanjut BNT, BNJ dan juga Duncan. Di sini untuk sebagai ilustrasi saya mengambil seorang peneliti ingin melakukan percobaan dalam menentukan pengaruh konsentrasi dengan lambang K bahan pengawet yaitu garam dapur terhadap kadar protein pada daging ikan tuna dan disimpan pada suhu 0 derajat selama 1 minggu. Percobaan dilakukan dengan memakai 5 konsentrasi bahan pengawet sebagai perlakuan sehingga didapatkan konsentrasi yang cocok. Sebagai bahan penelitian, jadi satu ekor ikan tuna dipotong lalu diambil beberapa tubuhnya, diantaranya yang pertama adalah akami, yang kedua cutoro, ketiga otoro. Penelitian ini tidak homogen sebab daging ikan yang diambil berbeda kualitas di tiap bagian tubuhnya. Untuk respon atau variabel yang diukur adalah kadar protein dalam daging ikan tuna. Baik, di sini sudah terlihat ya untuk datanya. Yang pertama ada kelompok, yaitu 3 bagian tubuh. Yang kelompok pertama ini adalah akami, yang kedua adalah cutoro, dan ketiga adalah otoro. Ini datanya. Untuk perlakuannya ada 5 perlakuan. Yang pertama seperti biasa kita menjumlahkan untuk semuanya dengan rumus sama dengan sum. Kita masukkan ini, kita blok semua, lalu kita tekan enter. Untuk yang ke bawah sama saja, langsung di drag saja. Oke, langsung keluar. Untuk rata juga sama dengan average. Kita masukkan ini juga 1 sampai 3, kita enter, lalu drag ke bawah. Untuk yang bagian jumlah sini juga sama, tapi kita per kelompok ya. Untuk jumlah sama dengan sum, kita drag, kita enter. Untuk rata juga sama dengan average, kita drag dari atas sampai sini, enter. Untuk sini juga kita drag ke kanan juga. Baik, sudah keluar semuanya ya. Untuk di sini jumlah kita menjumlahkan untuk yang bawah, sum, enter. Baik, selanjutnya rata ya sama dengan average, kita drag lalu tekan enter. Oke, sudah keluar. Baik, di sini kita akan membuat rancangan acak kelompok dengan cara yang pertama adalah masuk ke data. Setelah masuk ke data, kita pilih data analisis. Untuk di sini kita memilih di bagian ANOVA to factor without replication. Kita pencet OK. Di sini untuk inputnya kita pilih di bagian perlakuan ini semuanya sampai ketiga. Jangan lupa dipencet label. Untuk output kita pilih di sini saja, ini dimana tempat keluarnya ya. Bentar. Oke, kita pencet OK. Oke. Baik, ini sudah keluar hasilnya. Kalau dilihat sama saja di sini jumlahnya saya ataskan sama, rata juga sama. Ini belum dibulatkan, ini sudah hasil pembulatan ya. Baik, selanjutnya agar kita dapat tahu bagaimana cara mendapatkan ini, kita akan hitung secara manual dari mana bisa mendapatkan ini ya. Yang pertama, untuk itu kita harus menghitung faktor koreksi dahulu. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan F15 di pangkat 2 per count A bagi dengan
C10 sampai E14 itu semua data ya. C10 dibagi dengan E14, kita tekan enter. Yes, baik, ini sudah ketemu untuk faktor koreksinya. Selanjutnya ini saya akan ganti dahulu namanya sesuai ini. Untuk SS ini JK, DF itu dB atau derajat bebas, KT, MS kita ganti dengan KT, F ini F hitung, P value tetap, ini jadi F tabel 5%. Baik, untuk row ini adalah perlakuan, kolom ini kelompok, error ini adalah galat. Baik, selanjutnya kita akan menghitung ini tabel yang manual ya, akan kita bandingkan dengan ini agar kita tahu bagaimana cara mendapatkan perhitungan dengan data analisis dengan cara manual agar kita paham. Yang pertama di sini saya akan menghitung JK perlakuan. JK perlakuan rumusnya adalah sama dengan sum SQ lalu F10 dibagi sampai dengan F14 tutup bagi dengan count A tutup buka kurung buka C9 bagi dengan E9 kurung tutup kurangi dengan C47 atau faktor koreksi ini ya. Kita lihat ke atas. Yang pertama adalah sum SQ F10 sampai F14 adalah jumlah dari perlakuan 1 sampai perlakuan 5. Selanjutnya count A C9 sampai E9 adalah jumlah perlakuannya. Baik, kita enter. Ini untuk JK perlakuan. Selanjutnya kita akan menghitung untuk JK kelompok. Sebenarnya rumusnya hampir sama saja, cuma dirubah sedikit ya. Sama dengan sum SQ lalu C15 bagi dengan E15 lalu count A dengan B10 lalu B14 dikurangi faktor koreksi juga, kita enter. Ini untuk JK kelompok. Baik, untuk ini C15 E15 adalah jumlah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya untuk B10 B14 adalah perlakuan K0 sampai K20. Terus C47 adalah FK atau faktor koreksi. Baik, selanjutnya kita akan menghitung JK total. Untuk JK total rumusnya adalah sama dengan sum SQ lalu dibagi dengan C10 bagi E14, sama ini sama yang atas tadi ya, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Ini adalah JK total. Baik, selanjutnya untuk JK galat. JK galat ini rumusnya adalah JK perlakuan dikurangi dengan JK kelompok dikurangi dengan JK total. Sorry, salah. Sama dengan adalah JK total dikurangi dengan JK perlakuan dan dikurangi dengan JK kelompok. Ini adalah JK galat. Baik, selanjutnya untuk
dB perlakuan atau derajat perlakuan. Derajat perlakuan caranya yaitu sama dengan count A lalu dengan B10 B14 dikurangi 1 4. Untuk B10 sampai B14 ini adalah jumlah perlakuan K0 sampai K20 ya. Baik, untuk selanjutnya adalah dB kelompok. Untuk dB kelompok rumusnya juga sama, count A lalu C9 sampai E9 dikurang 1 E9 sorry. Baik, untuk dB kelompok adalah 2. dB kelompok ini C9 sampai E9 adalah kelompok ini ya. Baik, selanjutnya adalah dB total. Untuk dB total rumusnya juga sama, count A C10 sampai E14 kurang 1. Untuk dB total ini adalah semuanya, bentar belum saya klik. Untuk dB total ini semua perlakuan dalam semua kelompok ya. Udah. Baik, untuk selanjutnya adalah dB galat. Untuk dB galat rumusnya sama seperti JK galat, tinggal kita kurangi sama dengan dB total dikurangi dengan dB perlakuan dikurangi dengan dB kelompok. Ini untuk nilai dB galat. Baik, selanjutnya kita akan menghitung KT perlakuan. Untuk KT perlakuan ini rumusnya tinggal ini dibagi dengan ini saja ya, tinggal JK perlakuan dibagi dengan dB perlakuan. Untuk KT kelompok juga sama, nanti JK kelompok dibagi dengan dB kelompok. Baik, kita tulis rumusnya sama dengan kita pilih JK perlakuan dibagi dengan dB perlakuan. Oke, untuk selanjutnya KT kelompok juga sama dengan JK kelompok dibagi dengan dB kelompok. Oke, selanjutnya KT galat juga sama. Ini kita sama dengan 1 dibagi dengan dB galat. Oke, ini sudah ketemu ya, caranya yang mudah. Selanjutnya kita akan sebentar kita cek dulu apakah sama dengan hasilnya. Yang JK ini sama ya, yang dB juga sama, untuk KT juga sama, paling berbeda cuma di bagian koma-koma belakangnya. Untuk depannya pasti sama juga. Selanjutnya kita akan menghitung F hitung, apakah juga akan sama. Untuk rumusnya F hitung perlakuan yaitu sama dengan F hitung perlakuan E42 yaitu KT galat dibagi dengan E44 atau dengan KT galat. Jadi KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Itu untuk F hitung perlakuan. Selanjutnya untuk F hitung kelompok. Sebenarnya sama saja ya, yaitu KT kelompok ini dibagi dengan KT galat. Nah, kita lihat F hitung sama, terus F hitung yang kelompok juga sama ya dengan yang atas. Baik, selanjutnya kita akan menghitung signifikan. Tapi sebelum menghitung signifikan, kita harus menghitung untuk F tabel 5% terlebih dahulu.
Untuk F tabel 5% ini rumusnya agak panjang ya, yaitu kita menggunakan F inverse, yaitu sama dengan F inverse lalu kita masukkan 5%, kita jadikan 0,05 titik koma D42 titik koma D44, yaitu D42 adalah DB perlakuan dan D44 adalah DB galat. Oke, kita enter. Sama ya, 3,83 dengan atas ini. Selanjutnya untuk F tabel kelompok, F tabel sama, kita menggunakan F inverse sama dengan F inverse 0,05 terus D4. Tadi kan D42 karena di sini menggunakan DB perlakuan, sekarang kita menggunakan KT perlakuan, sorry. Jadi kita juga menggunakan ini ya nanti, titik koma D43 titik koma D44. Oke, sudah ketemu. Oh benar, menggunakan DB kelompok dan DB galat, sorry. Baik, selanjutnya kita akan menghitung F tabel 1%. F tabel 1% ini juga sama ya rumusnya seperti ini, cuma tadi diganti untuk 0,05 nya diganti 0,01 sama dengan F inverse terus 0,01 titik koma D42 titik koma D44. Oke, selanjutnya untuk F tabel 1% untuk kelompok yang bawah sama dengan F inverse 0,01 titik koma ini DB kelompok titik koma DB galat. Oke, ini sudah ketemu untuk F tabel 5% dan F tabel 1%. Baik, untuk di sini kita akan menghitung signifikan. Untuk signifikan ini rumusnya adalah sama dengan if F42 F hitung ya. Kalau F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel 5%, ini kita ibaratkan ya untuk rumusnya. If itu kan jika, berarti sama dengan jika F42 itu F hitung ini lebih kecil daripada F tabel 5%, maka dia titik koma titik atas NS atau non signifikan. Baik, misalnya titik koma, jika lagi if dalam kurung F42 F hitung lagi lebih kecil daripada I42 yaitu F tabel 1%, maka dia bintang 1 atau berpengaruh sangat nyata, atau titik koma bintang 2 jika berpengaruh nyata. Baik, kita beri kurung kan enter. Jadi F2 ya, berarti di sini berpengaruh sangat nyata dalam taraf 1%. Untuk yang ke bawah ini rumusnya sama saja, tinggal kita drag, cuma yang beda tadi yang bagian sini ya, ini non signifikan, jadi yang kedua ini tidak berpengaruh nyata.
Baik, ini kita samakan juga sama. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan dari ANOVA ini adalah, jadi kadar dari garam atau pengawet tadi berpengaruh sangat nyata terhadap kadar protein dari protein daging ikan tuna tadi ya. Karena di sini sudah dilakukan perhitungan juga menunjukkan bahwa bintang 2 yaitu berpengaruh sangat nyata. Jadi itu kesimpulannya adalah kadar kadar garam berpengaruh nyata terhadap kadar protein dalam daging tuna sebagai bahan pengawet. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji lanjut. Yang pertama adalah BNT. Untuk pertama kita mengcopy perlakuan dari tabel yang pertama, kita copy, Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Untuk rata juga kita Ctrl C, ini Ctrl V. Jangan lupa untuk paste-nya kita pilih paste value ya, agar terlihat angkanya tidak seperti tadi. Oke, di sini kita harus mengurutkan dari yang paling besar ke paling kecil dengan cara kita pilih semua dari perlakuan rata sampai datanya. Kita masuk ke data lalu pilih sort. Di sini kita memilih untuk sort by-nya rata, ordernya large to small. Kita pencet OK. Oke, sudah terurut dari paling besar ke paling kecil. Selanjutnya kita akan mencari nilai BNT terlebih dahulu. Ini untuk rumusnya juga sudah saya tulis, yaitu sama dengan T inverse 0,05 dibagi dengan 2 titik koma D44 kurung SGRT 2 kali E44 bagi count A kurung C9 sampai dengan E9 6 kurung. Baik, di sini saya akan jelaskan ya. Sebenarnya untuk T inverse ini ada di rumusnya. Kalau rumus yang menghitung secara manual bisa cari di Google, tidak saya sertakan di sini ya, saya lupa. Ini ada D44 itu adalah untuk D44 ini adalah DB Galat. Oke, untuk E44 ini saya enter dulu saja, yes. Oke, untuk E44 adalah KT Galat. Terus untuk C9E9 adalah jumlah perlakuan dalam kelompok ini. Oke, ini sudah ditemukan nilai BNT-nya. Selanjutnya kita harus menghitung selisih dari setiap rata ini. Yang pertama adalah kita tulis sama dengan mengkurangkan yang paling tinggi ini ya, perbandingan nanti. Ini kita pencet F4 agar nanti bisa di drag ke bawah ya. F4 dikurangi dengan nilai K yang 16, kita enter, lalu kita drag ke bawah. Sudah mengikuti ya, ini kan ini dengan ini, lalu yang ini 21 dengan K15. Di sini kita akan menulis apakah dia NS atau bintang. Dia ditulis NS jika nilai ini kurang dari nilai BNT. Bisa dilihat di sini ya, 5,03 itu lebih kecil daripada 6,7, maka di sini ditulis NS. Selanjutnya untuk 12 ini lebih besar daripada 6,7, maka kita tulis bintang.
Kalau secara teoritis, kalau sudah bintang seperti ini pasti ke bawahnya juga sama, bisa dilihat ya. Langsung kita drag saja ke bawah. Oke, terus selanjutnya kita akan mencari nilai untuk perbandingannya, yaitu 16. Kita pencet dulu sama dengan 16, kita pencet F4 agar mudah, nanti kurangi dengan 8 F4 dikurang dengan 8,8, kita enter, kita tarik ke bawah. Oke, di sini terlihat nilainya 7,57 itu lebih besar daripada 6,7, maka kita kasih bintang. Oke, bisa dilihat untuk bawahnya juga ya, pasti lebih besar, kita langsung tarik saja bintang. Selanjutnya di sini sama dengan nilainya yang ini 8,82, kita F4 agar mudah. Salah F4 lalu dikurangi dengan K5, kita enter. Oke, tinggal drag ke bawah. Ternyata di sini 2,12 lebih kecil ya, maka kita tulis NS. Sini juga ternyata lebih kecil, kita tulis NS juga. Oke, untuk selanjutnya di sini tinggal ini ya, tinggalnya 6,07 dikurang dengan 5,8, enter. Ternyata lebih kecil juga, kita tulis NS. Kan saya beri alfabet dulu A. Di sini karena tidak ada NS, kita lewatin lah ke sini B, sini C. Agar kita tidak bingung, kita beri warna yang berbeda ya. Ke home, kita beri warna yang mudah, orange saja. Kita beri warna orange. Oke, baik, di sini kita beri notasinya. Untuk notasi alfabet di sini kan A, berarti kita kasih A. Di sini juga sama A. Di sini sudah masuk B, kita kasih B. Di sini B juga ada C, kita kasih BC. Bawah juga B, sini juga C, berarti BC. Baik, ini untuk notasi dan nilai BNT sudah kita temukan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke uji lanjut, yaitu BNJ. Untuk BNJ ini kita akan menghitung terlebih dahulu nilai BNJ nya. Ini juga sudah saya tuliskan rumusnya. Ini sebenarnya adalah rumus yang dihitung secara manual ya, kalau di Google itu juga ada, yaitu ini nanti dikalikan dengan ini tapi sudah dibentuk jadi ke Excel saja. Untuk nilai P kali Q ini dapat dilihat dalam tabel BNJ, tidak saya sertakan karena juga banyak sekali. Ini untuk DB Galat 8 dan perlakuan 6. Ini nilainya untuk itu adalah 4,89. Baik, untuk ini rumusnya adalah sama dengan SQRT dalam kurung E44 bagi dengan count A dalam kurung C9 sampai E9. Untuk E44 ini adalah KT Galat ya, bisa dilihat KT Galat. Sedangkan untuk C9 sampai E9 adalah nilai kelompok ini. Baik, saya enter. Sudah ketemu nilai untuk yang SQRT. Selanjutnya kita akan mencari nilai BNJ, yaitu langsung saja sama dengan ini PQ dikalikan dengan nilai yang bawah ini. Oke, kita enter. Baik, ini adalah nilai BNJ nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari dengan perbandingan. Untuk mencari notasinya ya seperti yang atas, kita langsung copy saja ini, Ctrl C, di sini langsung Ctrl V. Oke, sama seperti yang di atas tadi. Di sini langsung saja kita tulis sama dengan, pilih yang atas ini, kita pencet F4 agar nanti langsung mudah. F4 dikurangi dengan bawahnya 16, ini kita pencet enter, langsung kita drag ke bawah.
Oke, di sini ternyata 5,03 itu nilainya lebih kecil daripada nilai BNJ, maka kita tulis NS. Hanya 12,6 ini lebih besar pasti ya, tulis bintang, otomatis bawahnya juga sama lebih besar, kita langsung drag saja ke bawah. Oke, selanjutnya itu kita hitung lagi 16,640 ini kan semakin turun, kita pencet F4, jangan lupa agar mudah, dikurangi dengan bawahnya 8,8, kita enter, kita langsung saja tarik ke bawah. Oke ya, sudah. Sini 7,57 lebih kecil dari 8,46, kita tulis NS. Saatnya 9,69 lebih besar, pasti bintang. Oke, bawah pasti sama lebih besar. Oke, selanjutnya nilai sama dengan itu lagi 8,82 ini, jangan lupa dipencet F4, dikurangi dengan 6,7, enter, kita drag ke bawah, jangan lupa. Oke, langsung saja sama kan, ternyata 2,12 ini lebih kecil daripada 8,4, maka kita tulis NS, bawah ini juga NS. Oke, selanjutnya sini langsung saja ya. Sebenarnya kalau sudah NS begini ini ke belakang juga pasti NS, kalau sudah NS dari atas sampai bawah tidak apa-apa, saya tulis saja di sini, berarti sama dengan 6,07 dikurangi dengan 5,85, kita enter, pasti hasilnya lebih kecil. Oke, kita tulis NS. Baik, di sini akan saya beri alfabet dulu biar tidak bingung. A, B, C, D. Oke, kita beri warna yang berbeda biar tidak bingung, sama nggak apa-apa. Oke, kita beri warna dulu. Oke, sudah diberi warna, kita beri notasi ya. Untuk di sini yang pertama adalah kita tarik ke kanan A. Artinya ini kita tarik ke kanan ada A dan juga B, maka kita tulis AB. Artinya ini yang ke bawah ada B, ada C, kita tulis BC. Selanjutnya untuk ini ada C dan juga D, berarti CD. Bawahnya juga sama ya, C sama D, CD. Oke, di sini kita sudah menentukan notasi tabel dengan BNJ. Oke, selanjutnya adalah uji lanjut Duncan. Untuk uji lanjut Duncan ini, yang pertama kita harus mencari nilai dari SY. Untuk SY ini rumusnya sudah saya tuliskan juga di atas ini, yaitu sama dengan SQRT kurung buka E44. E44 ini KT Galet, bisa dilihat per count A C9 sampai E9, kita enter. Yes, ini sebenarnya sama saja ya. E44 ini KT Galet ini, C9 sampai E9 ini perlakuan yang 1 sampai 3 tadi di atas yang ke kanan. Oke, selanjutnya kita harus mencari nilai RP ini dengan ini. Untuk nilai ini sudah disediakan pada tabel Duncan, bisa dicek saja. Oke, untuk nilai ini caranya adalah sama dengan, oke, ini kita pilih SY, kita pencet F4 saja agar nanti turun, tinggal ngedrag ke bawah saja. Sebenarnya F4 dikali dengan ini. Oke, kita enter. Untuk ke bawah sama saja, tinggal di drag saja. Kalau tidak percaya ini bisa dilihat ini dengan ini juga yang SY dengan nilai ini. Oke, di nilai RP ini adalah untuk membandingkan nilai selisih ini apakah dia nanti NS atau bintang.
Oke, kita terlebih dahulu mengcopy untuk perlakuan dan ratanya. Ctrl copy, Ctrl C, di sini Ctrl V. Oke. Selanjutnya sama ya seperti yang di atas ini tadi. Kita mencari dengan mengurangi, sama dengan ini dipilih, jangan lupa F4 agar mudah, dikurangi dengan nilai bawahnya. Oke, kita enter, tinggal drag saja seperti tadi. Oke, di sini kita lihat yang pertama 5,03 ini ternyata lebih kecil daripada nilai yang pertama ini 5,6, maka kita tulis NS. Untuk 12 ini lebih besar daripada 5,6, maka kita tulis bintang. Pasti bawahnya langsung otomatis juga, kita drag saja. Oke, selanjutnya kita mengurangi, sama dengan 16, kita pencet F4, dikurangi dengan 8. Oke, kita enter, kita drag ke bawah sama saja. Oke, mari kita lihat, ternyata nilai 7,57 ini kan yang ini tadi dengan yang atas, yang kedua ini dengan yang kedua juga 7,57 ternyata lebih besar daripada 5,8, maka di sini kita tulis bintang. Ternyata kalau sudah bintang kan pasti ke bawah juga bintang, langsung kita drag saja, ternyata bintang semua. Oke, terus selanjutnya lagi ya kita menghitung, sama dengan 8,82, jangan lupa F4, dikurangi dengan bawahnya. Oke, kita enter, kita tarik ke bawah. Oke, ternyata di sini nilainya 2,12, lebih kecil daripada 6,01526. Ternyata di sini NS. Di sini ternyata juga lebih kecil, maka kita drag saja. Oke, ini lebih kecil ya. Sebenarnya kalau seperti ini sudah tidak usah, tapi tidak apa, kita lanjut saja. Di sini sama dengan 6,70 dikurangi dengan 5,85, kita enter. Sini nilainya 0,86, ternyata lebih kecil daripada 6,094, maka kita tulis NS. Oke, sini sudah bisa dilihat. Selanjutnya saya akan memberi alfabet dulu biar tidak bingung. B, C. Terus kita beri warna yang berbeda. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memberi notasi. Ini yang pertama adalah A, ke kanan tidak ada selain A. Ini ke kanan juga kosong, A ini juga kosong, B sudah masuk B ya, B, terus ini juga B, ke kanan ada C, kita tulis BC. Ini juga B, ke kanan ada C, kita tulis BC. Oke, jadi di sini kita sudah menghitung juga dengan uji lanjut, yaitu BNT, BNJ dan juga Duncan, dan kita juga sudah menemukan semua notasinya. Baik, berarti dapat disimpulkan dari ilustrasi yang saya ambil tadi, di sini dapat dinyatakan bahwa bahan pengawet atau garam ini berpengaruh sangat nyata terhadap kadar protein pada daging ikan tuna. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Maafkan jika banyak salah dan kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. I should fuck her in the Benz.